Ya baik, selamat siang Bu Nur Fitri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joel Leonardo, NRP 1904. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimanakah respons ginjal untuk menjaga keseimbangan asam basa pada peningkatan metabolisme lemak. Untuk menjawab pertanyaan berikut, kita harus tahu terlebih dahulu tentang metabolisme lemak dan akibatnya terhadap peningkatan metabolisme ini. Jadi untuk metabolisme lemak itu, seperti kita tahu, pertama adalah lipolisis. Ada proses lipolisis yang akan merubah lemak menjadi asam lemak. Lemak di sini adalah triacylglycerol ya. Asam lemak dan gliserol nanti. Nah, asam lemak ini nanti akan masuk ke proses namanya beta oksidasi sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA dalam kondisi metabolik dengan laju oksidasi asam lemak yang tinggi, jadi asam oksidasinya ini tinggi, dia dapat menghasilkan yang namanya badan keton. Badan keton ini dihasilkan melalui proses ketogenesis. Badan keton ini sifatnya adalah asam berkekuatan sedang, sehingga jika dia diekspresi secara terus-menerus dalam jumlah besar akibat ada peningkatan dari asam oksidasi asam lemak, metabolisme lemak, dia akan mengurangi cadangan basa sehingga timbul yang namanya ketoasidosis atau pH plasma itu akan mengalami penurunan gitu karena kekurangan cadangan basa. Oke, di sini kita tahu bahwa free fatty acid itu akan menjadi asil CoA. Asil CoA akan diuptake masuk ke dalam mitokondria melalui karnitin palmitol transferase 1 yang nanti akan masuk ke proses beta oksidasi menghasilkan asetil CoA, masuk ke ketogenesis menjadikan beta keton. Di sini nanti ada hormon-hormon upregulator ya, dan inhibitornya yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ini untuk metabolisme lemaknya menghasilkan asetoasetat dan 3-hidroksibutirat. Nah, asetoasetat dan D3-hidroksibutirat ini merupakan bagian dari badan keton ya, di mana asetoasetat dia akan spontan berubah secara spontan menjadi aseton. Nah, 3 zat ini secara kolektif disebut benda atau badan keton. Ya, badan keton yang sifatnya adalah asam berkekuatan sedang. Selanjutnya adalah ketogenesis dapat diupregulasi oleh hormon, ada glukagon, kortisol, tiroid, katekolamin, sehingga meningkatkan jumlah yang tersedia untuk masuk ke dalam jalur ketogenesis ya. Jadi asam lemak bebasnya masuk ke jalur ketogenesis. Namun ada hormon regulator primer dalam proses ketogenesis ini yang namanya insulin, di mana insulin ini akan meregulasi banyak enzim kunci dari jalur ketogenik. Oleh karena itu, keadaan kurang insulin itu dapat mengakibatkan beberapa akibat ya, menyebabkan beberapa akibat. Terutama pada pasien-pasien DM itu kan kekurangan insulin. Dia akan menyebabkan satu pastinya adalah peningkatan asam lemak karena inhibisi hormon sensitif lipase. Jadi asam lemak bebasnya juga meningkat. Nah, asam lemak bebas yang meningkat ini dia dapat ditingkatkan lagi uptake-nya ke mitokondria. Kita ulang sedikit di slide ini, di mana insulin ini dia akan mengaktifasi dari asetil-CoA karboksilase yang akan memproduksi malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini dia akan menginhibisi karnitin palmitol transferase 1. Nah, ini yang dapat uptake masuk ke mitokondria. Uptake free fatty acid yang sudah berubah menjadi asil CoA ini masuk ke mitokondria. Nanti akan masuk ke beta oksidasi, lalu ke ketogenesis menjadi benda keton. Jika terjadi proses kekurangan insulin, asetil-CoA karboksilase kan aktivitasnya menurun, sehingga produksi dari malonyl-CoA juga menurun, dan inhibitor dari malonyl-CoA itu sebagai inhibitor dari karnitin palmitol transferase 1 itu tidak maksimal, sehingga banyak asil CoA masuk ke dalam mitokondria menghasilkan benda keton. Ini juga nanti yang ketiga pastinya adalah peningkatan dari produksi benda keton, yaitu beta hidroksibutirat dan juga asetoasetat, ada aseton juga. Baik, itu akan menyebabkan dari tubuh kita mengalami asidosis yang selanjutnya adalah asidosis metabolik disebutnya. Nanti bagaimana respon ginjal itu memberikan respon terhadap asidosis metabolik akan dijelaskan oleh Rida. Boleh dilanjut lagi. Baik,
izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Sofiatul Khofifa, NRP 068. Izin melanjutkan. Sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai peningkatan metabolisme lemak, maka akan terjadi respon ginjal atau kompensasinya, yaitu ada 3 pengaturan keseimbangan asam basa bila pH berubah. Yang pertama itu adalah sistem buffer darah, kemudian itu kedua adalah sistem paru, yang ketiga adalah sistem ginjal. Di mana ketika terjadi peningkatan metabolisme lemak, contohnya itu pada peristiwa defisiensi insulin, maka sintesis trigliserida ini akan menurun dan terjadi lipolisis, yaitu peningkatan pemecahan lipid. Ketika lipolisis meningkat dan sintesis trigliserida ini turun, maka akan terjadi peningkatan asam lemak darah. Jadi asam lemak itu banyak terakumulasi di dalam darah, yang mana ini menjadi sumber energi alternatif. Biasanya juga terjadi pada orang-orang yang puasa, maka asam lemak dalam darah ini banyak, maka akan banyak badan keton atau disebut dengan ketosis. Ketosis banyak, maka akan terjadi peningkatan asam di dalam tubuh yang disebut dengan asidosis metabolik. Kompensasinya adalah untuk mengatasinya itu dengan cara kompensasi respiratorik, yaitu peningkatan ventilasi, yaitu berupa pernapasan Kussmaul, yaitu tujuannya itu untuk mengeluarkan CO2 dan juga akan koma diabetes dan bisa timbul kematian jika dibiarkan. Kemudian ini ada kompensasi atau respon ginjal ketika terjadi asidosis. Jadi ketika asidosis terjadi sekresi kompensasinya itu adalah sekresi H+, yaitu dikeluarin ion H+-nya, ekskresi H+ juga meningkat. Selain itu reabsorpsi HCO3. Jadi HCO3 itu ini tuh sama karbonat seperti basa. Jadi ini tuh diserap kembali untuk mengkompensasi juga dan ekskresi HCO3 ini normal. pH urinnya asam dan kompensatoriknya atau perubahan pH plasma itu akan terjadi alkalinisasi ke arah normal. Kemudian tadi membahas tentang sekresi H+. Jadi sekresi H+ ini fungsinya untuk mengasamkan urin, untuk mengeluarkan keasaman dalam tubuh gitu, lewat urin dan menyerap bikarbonat yang difiltrasi untuk mengalkalinasi darah. Jadi, ion hidrogen ini akan disekresikan ke dalam cairan tubulus, dieliminasi dari tubuh melalui urin. Kemudian, ion hidrogen ini dapat disekresikan oleh tubulus proksimal, distal atau colligentes dengan tingkat sekresi H+ tergantung pada keasaman cairan tubuh. Jadi semakin asam cairan tubuh, maka sekresi ion hidrogen ini akan semakin meningkat. Seperti itu. Begitupun sebaliknya, jika konsentrasi H+ di dalam cairan tubuhnya rendah, maka sekresi H+ ini berkurang. Dan ini bagannya kurang mengkompensasi keasaman dalam tubuh yang biasanya terjadi pada peningkatan asam lemak darah yang disebabkan dengan peningkatan metabolisme lemak. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cantika Risna Andini, NLP 1939. Pada tubulus proksimal, H+ akan disekresikan oleh membran nominal sel tubulus. Yang pertama, ada transfer aktif primer yang melalui pompa ion H+ ATPase, lalu transfer aktif sekunder melalui pompa antiporter Na+, H+. Di mana antiporter ini akan memindahkan Na+ yang berasal dari filtrat glomerulus dalam darah dalam arah yang berlawanan. Jadi sekresi H+ dan juga reabsorpsi Na+ akan terkait secara parsial di filtrasi di tubulus proksimal. Selanjutnya membentuk bikarbonat baru selama H+ masih disekresikan. Jadi sel interkalasi yang tersebar di antara sel prinsipal sebagai berperan dalam keseimbangan asam dan basa itu terdapat 2 jenis, yaitu ada interkalasi A dan juga tipe B. Lalu pada tubulus distal dan juga colligentes, H+ disekresikan oleh sel interkalasi. Interkalasi tipe A merupakan sel pensekresi H+, preabsorpsi HCO3- dan juga preabsorpsi K+ melalui transfer aktif primer ion H+ ATPase, transfer aktif primer K+ H+ ATPase. Lalu HCO3 akan dihasilkan dalam melalui proses pembentukan H+ dari CO2 di bawah pengaruh karbonat anhidrase yang memasuki darah
atau direabsorpsi sebagai pertukaran terhadap Cl- pada membran basolateral melalui antiporter Cl-HCO3-, di mana sel interkalasi tipe A ini lebih aktif dibandingkan sel tipe B dalam situasi normal, dan juga aktivasinya bahkan meningkat selama keadaan asidosis. Selanjutnya ada ekskresi amonia sebagai penyangga. Jadi, jika terdapat asidosis, sel tubulus itu akan mensekresikan amonia NH3- ke dalam cairan tubulus segera setelah dapat fosfat urin normal tersaturasi. Lalu NH3 ini memungkinkan ginjal terus mensekresikan ion H+ ditambah karena NH3 ini akan berikatan dengan H+ bebas di cairan tubulus untuk membentuk ion amonium NH4+. Lalu membran tubulus ini tidak terlalu permeabel bagi NH4+, sehingga ion amonium akan tetap berada di cairan tubulus dan keluar di urin. Masing-masing akan membawa satu H+ bersamanya. Karena itu, NH3 akan disekresikan selama asidosis mendapat kelebihan H+ di cairan tubulus hingga dapat disekresikan H+ dalam jumlah yang besar sebelum pH urin turun di bawah ambang pembatas 4,5. Nah, berbeda dari sistem daftar fosfat yang berada di cairan tubulus karena terfiltrasi tetapi tidak direabsorpsi. NH3 ini secara sengaja disintesis dari asam aminoglutamin di sel tubulus. Setelah disintesis, NH3 ini akan cepat berdifusi secara pasif, menuruni gradien konsentrasinya ke dalam cairan tubulus, yaitu bahan ini akan disekresikan di urin. Nah, laju dari sekresi NH3 ini dikontrol oleh efek langsung kelebihan yang akan diangkut di urin pada sel tubulus. Nah, ketika seseorang mengalami asidosis, lebih dari 2 atau 3 hari, laju produksinya ini dari NH3 akan meningkat secara bermakna. Jadi tambahan NH3 ini akan meningkatkan kapasitas dapar agar sekresi H+ dapat berlanjut setelah kapasitas dapar fosfat normal terlampaui selama kompensasi ginjal untuk asidosis. Baik, untuk jawaban 2, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.